Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Multazam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan dan kematian kita. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam retas perjalanan hidup kita ini berakhir dengan husnul khotimah. Baik di akhir karena jiwa kita dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Multazam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kurang lebih 10 menit ke depan saya akan sharing sebuah keilmuan atau dalam bahasa Al-Quran tafaqquh fiddin. Ayat yang disampaikan tadi terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini menjadi dalil bahwa di alam alastu atau di alam syahadah antara kita dengan Allah pernah berjumpa, pernah bertemu, pernah berdialog, pernah berdiskusi, pernah berkomunikasi, dan dialog ini diawali dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, tetapi kita masih dalam bentuk jiwa. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian jiwa tersebut menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah pernyataan, kesaksian, sumpah atau syahadah antara seluruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seluruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mampu berdialog dengan Allah? Kita pernah melihat Allah, kita pernah menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di alam syahadah, di alam alastu, jiwa kita masih suci, masih fitrah. Karena dengan kesuciannya kita mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya bertanya kepada jamaah, kepada sahabat, di akhirat kelak nanti ingin berjumpa dengan siapa? Pasti jawaban fitrahnya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memberikan jawaban seperti itu? Karena memang jauh sebelumnya, yaitu di alam syahadah, di alam alastu, kita pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, jamaah Masjid Al-Multazam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah dialog. Dan itu di alam alastu atau di alam syahadah. Nah, kemudian yang dekat dengan alam syahadah ini adalah alam rahim. Maka jiwa tersebut
diturunkanlah ke alam rahim selama 9 bulan 10 hari. Dan alam yang dekat dengan alam ruh, dengan alam rahim maksudnya, yaitu alam dunia. Maka ruh tersebut kemudian atau ruh dan jiwa tersebut mempunyai tempat. Tempat itu adalah raga kita. Masuk ke dalam janin, kemudian bergerak, maka usia 9 bulan 10 hari lahirlah ke dunia. Kemudian lahir ke dunia, kata Nabi, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Fitrah diterjemahkan, ada yang mengatakan suci, kemudian belum ada dosa, dan lain sebagainya. Tapi ada pemahaman yang lain yang dinamakan dengan fitrah di sini adalah bayi ini. Kenapa disebut fitrah? Karena di alam alastu, di alam syahadah, bayi ini dalam bentuk jiwa sebelum turun itu pernah berjumpa dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah di sini adalah pernah berjumpa terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, jamaah Masjid Al-Multazam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia lahir ke dunia diperjalankan oleh Allah. Lalu pertanyaan kita, apa tugas kita di dunia ini? Apa tugas kita di dunia ini? Tugas kita di dunia ini adalah tetap melakukan eksistensi, menjaga eksistensi jiwa kita yang ketika ada di alam alastu, di alam syahadah, jiwa kita dalam keadaan fitrah. Maka di alam dunia ini yang harus kita lakukan terhadap nafas kita ini, terhadap jiwa kita ini adalah tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Kenapa kita harus melakukan pensucian jiwa? Karena memang ketika kita sedang diperjalankan di dunia ini ada istilah husnul khotimah, ada istilah su'ul khotimah, yaitu baik di akhir atau buruk di akhir. Yang dinamakan dengan husnul khotimah, baik di akhir ketika manusia meninggalkan kehidupan, itu bukan diarahkan kepada raga kita, bukan diarahkan kepada jasad kita, tetapi diarahkan kepada jiwa kita. Apakah kita selama di dunia ini bisa menjaga eksistensi jiwa kita yang ketika di alam alastu pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi tugas kita, sahabat-sahabat semua, jamaah Masjid Al-Multazam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk menjaga jiwa kita agar tetap kita ingat kepada Allah, mengingat Allah, karena sebelumnya sekali lagi kita pernah berjumpa dengan Allah. Maka yang harus dilakukan adalah at-tazkiyah an-nafsiyah. At-tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa kita. Yang kedua adalah tarbiyatul jasadiyah, memberikan pendidikan, pembinaan terhadap jasad kita ini agar antara ruh, jiwa dan jasad ini balance, yaitu seimbang, atau ada sistem keseimbangan ketika kita sedang berjalan di permukaan bumi ini. Cita-cita kita semuanya sama, yaitu kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Mari di bulan Ramadan ini kita sama-sama mensucikan jiwa kita dengan mengeluarkan sebagian harta, yaitu dengan berzakat. Mari kita jaga visi kita agar kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia. Shadaqallahul azim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.